Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Fauzia dengan NIM 18334030, mata kuliah Informasi Obat kelas L, ingin menjelaskan atau ingin memberikan pemberian informasi obat kepada pasien HIV atau AIDS. Seorang pasien didiagnosis dokter menderita HIV atau AIDS dengan CD4 350 sel per mm3. Kemudian dokter meresepkan obat kepada pasien, yaitu ada tenofovir 300 mg 30 dengan signa 1x1, lamivudin 150 mg 30 dengan signa 2x1, dan efavirenz 600 mg 30 dengan signa 1x1. Nama pasien Bapak Kusman, umur 35 tahun dengan berat badan 60 kg. Resep atas nama Pak Kusman. Selamat siang Ibu, silakan duduk. Ya, perkenalkan, saya apoteker Silvi. Saya akan meminta waktu Ibu sekitar 5 menit untuk melakukan kegiatan konseling yang bertujuan untuk menjelaskan pengobatan yang akan pasien lakukan nanti. Agar pengobatannya dapat berjalan secara optimal, Ibu tidak perlu khawatir karena saya akan menjaga kerahasiaan data pasien. Apakah Ibu bersedia? Baik, sebelumnya saya mau konfirmasi terlebih dahulu. Mohon maaf, dengan siapa saya berbicara? Baik, dengan istri Bapak Kusman ya. Benar dari resep Dr. X? Baik. Apakah sebelumnya suami Ibu pernah mengkonsumsi obat ini? Oh, belum pernah ya. Berarti Bapak belum pernah mengkonsumsi obat ini ya. Kalau boleh saya tahu, apakah tadi dilakukan pemeriksaan CD4-nya Ibu? Kalau diperiksa, berapa ya kadarnya? Lalu apakah Bapak pernah mengidap penyakit hati atau ginjal sebelumnya, Bu? Oh, tidak pernah ya. Mohon maaf Bu, sebelumnya saya ingin menanyakan suatu hal yang sedikit sensitif, namun ini terkait untuk terapi yang akan diberikan Bapak ya. Apakah Bapak memiliki kebiasaan merokok atau mengkonsumsi alkohol atau bahkan pernah terlibat dengan narkoba? Oh, tidak pernah ya. Terima kasih Ibu atas informasi yang telah Ibu berikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai obat yang akan suami Ibu terima. Jadi pertama, ini ada obat tenofovir untuk mengobati infeksi virus. Cara penggunaannya adalah digunakan 1 kali sehari pada malam hari secara konsisten bersamaan atau setelah makan malam. Karena virus HIV sangat cepat dalam bereplikasi, sehingga dapat menyebabkan obatnya sulit menargetkan virusnya. Apabila obatnya dikonsumsi tidak konsisten, dianjurkan untuk mengkonsumsi tenofovir pada jam yang sama setiap harinya. Misal, Bapak makan malam jam 7, maka Bapak bisa mengkonsumsi tenofovir setelah makan malam itu ya Bu. Untuk hari berikutnya pun juga dikonsumsi di jam yang sama. Tenofovir dapat memiliki efek samping yakni seperti anoreksia, diare, dispepsi, flatulensi, pusing, dan kelelahan. Bapak juga dianjurkan tidak melakukan pekerjaan berat. Obat ini memiliki interaksi dengan tenofovir ya Bu. Karena ketika dikonsumsi secara bersamaan dapat meningkatkan resiko masalah hati yang disebabkan oleh efavirenz. Jadi sebaiknya dijeda waktu konsumsinya. Kemudian obat yang kedua adalah lamivudin. Digunakan dalam mengobati infeksi virus juga. Obat ini digunakan 2 kali sehari. Obat ini bisa dikonsumsi dengan atau tanpa makanan. Tapi harus dikonsumsi dengan konsisten, apakah bersama atau tanpa makanan. Apakah Ibu mempunyai pertanyaan terkait 2 obat tadi? Baik, mengerti. Saya lanjutkan ya, Bu. Kemudian, obat yang ketiga adalah efavirenz. Obat ini juga berfungsi untuk mengobati infeksi virus. Obat ini diminum 1 kali sehari saat perut kosong. Diusahakan konsumsi sebelum tidur. Obat ini diminum secara konsisten. Jadi, misal Bapak tidur pukul 10 malam, maka obatnya diminum sebelum tidur setiap hari. Obat ini memiliki interaksi obat tenofovir ya Bu, jadi harus dijeda konsumsinya. Sehingga obat ini dapat dikonsumsi sebelum tidur atau malam untuk mengurangi resiko efek samping ya Bu. Kemudian terkait penyimpanan Bu, obat-obatnya bisa disimpan di tempat yang kering, terlindung dari cahaya matahari dan jauh dari jangkauan anak-anak. Atau obatnya bisa Ibu simpan di kotak obat ya. Nah, baik Ibu. Kemudian, selama Bapak mengkonsumsi obat-obatan ini, Bapak dianjurkan untuk rutin melakukan pemeriksaan sel CD4 tiap 3-6 bulan dan pemeriksaan HIV RNA
Dilakukan sejak awal pengobatan. Dilanjutkan tiap 3-4 bulan selama pengobatan ya Bu. Terus jangan lupa untuk rutin kontrol fungsi hati dan ginjal. Karena obat-obatan ini memiliki resiko peningkatan kadar fungsi hati dan ginjal. Bapak juga harus segera dan konsisten mengonsumsi obat-obat yang diresepkan begitu didiagnosis menderita HIV, agar perkembangan virus HIV dapat dikendalikan. Menunda pengobatan hanya akan membuat virus terus merusak sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan resiko penderita HIV terserang AIDS. Selain itu, penting bagi pasien untuk mengonsumsi ARV sebagai petunjuk dokter. Melewatkan konsumsi obat akan membuat virus HIV berkembang lebih cepat dan memperburuk kondisi pasien. Jadi sangat penting bagi kondisi pasien untuk mematuhi petunjuk dokter selama melakukan pengobatan HIV atau AIDS ini. Sampai di sini apa ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Jadi Bapak harus mengonsumsi obat ini seumur hidup ya? Terkait lamanya pengobatan, Ibu dan Bapak bisa langsung berkonsultasi ke dokter terkait ya. Sangat penting juga untuk rutin melakukan kontrol ke dokter. Apakah masih ada yang kurang jelas? Sepertinya sudah jelas ya Bu, begitu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih dan semoga Bapak lekas sembuh.